Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan diskusi sambil berjemur atau sebaliknya, berjemur sambil diskusi. Tema hari ini mencegah dan menekan COVID-19 sambil sedekah. Oleh karena itu, hari ini kita hadirkan 5 narasumber. Yang pertama, Bapak Letkol Infanteri Tommy Anderson, Dandim 0833 Kota Malang. Yang kedua, hadir Bapak AKBP Setiokus Herianto SH, SIK MH. Wah, saya nggak tahu juga SIK itu apa, nanti beliau sendiri. Wakil Kapolresta Kota Malang. Yang ketiga, hadir Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Yang keempat, hadir Haji Sulaiman Suarjito. Yang kelima, hadir Marta Linda Basuki. Dua yang terakhir ini adalah pengusaha, Pak Harjito ini yang punya catering, Duta Catering ya. Kemudian yang satunya lagi Ibu Marta Linda ini yang punya coklat klasik group. Masih coklat atau sudah putih? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diskusi ini kita akan membicarakan masalah-masalah dampak dari COVID-19 ini. Tentu masih kita alami dan mudah-mudahan kita berharap segera selesai. Amin. Oleh karena itu kita akan bincang-bincang dari Pak Komandan, Pak Wakapolres, kemudian para pengusaha, dan ada seorang kiai. Semua ini punya profesi yang sangat relevan dengan penanganan kasus 19 ini. Kiai termasuk profesi juga ya. Pak Komandan, sekarang ini bukan hanya Indonesia, bahkan sampai Amerika tetap menghadapi COVID-19 ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar kita ini segera terhindar dari COVID-19 ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menghadapi COVID ini, kalau kita cermati bersama, ini kan suatu bencana. Kalau sesuai dengan Perpres ini kan suatu bencana. Makanya penanganannya disesuaikan dengan prosedur penanganan bencana. Nah, uniknya COVID-19 bahwa ini adalah bencana secara global. Dan dia satu lagi, kita adalah sifatnya bencana yang tidak mengenal front. Jadi tidak ada tempat atau lokasi tertentu yang dijadikan daerah merebaknya epidemi ini. Jadi seluruhnya bisa. Jadi ya? tidak ada front. Nah, kalau bicara bagaimana secara efektif terhindar dari bencana ini, tentu saja kita sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya. Yang utama, karena ini adalah virus yang disebarkan melalui kontak orang dengan orang, tentu saja akan sangat berpengaruh sekali apabila tidak ada kontak. Nah, itu makanya sekarang pemerintah menyerukan berbagai program, mulai dari di rumah saja, stay at home, terus juga kita sudah mulai social distancing, kita juga ada physical distancing. Seluruh rangkaian itu adalah keputusan pemerintah dalam rangka memutus virus ini agar tidak menyebar dengan mengurangi kontak antar orang. Demikian, Pak. Ya. Ini sudah ada cara ya? Ya, seperti ini ya. Tapi ini untuk kepentingan edukasi terhadap masyarakat ya. Betul. Pak Tentara juga harus melakukan itu juga ya. Saya sama. Corona tidak takut dengan tentara. Corona tidak takut tentara. Corona tidak pilih-pilih orang, semuanya bisa. Jadi semuanya disasar ya. Betul. Ya, Pak. Tapi kalau yang mungkin dari Pak Komandan sendiri, apa sih sarannya kalau untuk
apa namanya, supaya kita menekan apa namanya, orang-orang yang kena corona ini. Ya. Kalau yang pertama tadi saya sampaikan, kita kan kalau sekarang ada ketentuan dari pemerintah, contoh misalnya wajib pakai masker, terus ada kegiatan sosial misalnya berkumpul tidak ada, dikurangi, terus kita juga dalam kegiatan sehari-hari menghindari kontak dengan orang. Nah, kalau untuk yang lain dari segi kesehatan tentu saja ada, contoh misalnya sering-sering cuci tangan. Karena kan secara riset kan disampaikan bahwa rata-rata yang positif itu ya kontaknya dari tangannya dia, habis kontak, habis bersentuhan baik dengan manusia maupun dengan benda, lalu istilahnya disentuhkan ke bagian muka yang paling rawan kan, dari mata, hidung, mulut, itu yang membuat orang terpapar. Jadi itu sementara nggak usah salaman dulu ya? Ya, sementara nggak usah salaman. Mungkin ada isyarat salaman atau begini salamannya? Sementara kita bisa gitu, Pak. Pada gini, assalamualaikum gitu ya? Jadi ya ini sebenarnya kalau saya bilang kenapa menjadi sangat penting kesadaran masyarakat. Jadi istilahnya aparat ataupun petugas dari pemerintahan tidak akan bisa secara efektif menangani virus ini apabila masyarakat tidak ada kesadaran. Jadi bentengnya yang istilahnya yang terdepan itu, yang menjadi garda terdepan itu ya masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri ya. Iya, karena itu tadi kita tidak bisa istilahnya melindungi masyarakat kalau istilahnya masyarakat tidak punya kesadaran bagaimana mengamankan dirinya sendiri. Tapi key people ya, kita sebut key people ya, orang-orang kunci di masyarakat itu juga perlu ya terlibat ya. Taruhlah misalnya tentara, akademisi dari UIN Maulana Malik Ibrahim untuk memberi penerangan ya, himbauan kepada masyarakat ya. Seperti diskusi ini kan nanti akan ditonton, dicermati oleh masyarakat, perlu ya. Saya rasa ini sangat perlu dan ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Kenapa? Karena sosialisasi pembelajaran seperti ini penting. Kalau kita mungkin keliling, tidak usah jauh-jauh di sekitar kota Malang saja, kita bisa lihat tidak seluruhnya wilayah itu sudah melakukan atau melaksanakan himbauan-himbauan. Jadi belum semuanya memiliki kesadaran. Karena diharapkan dengan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini, masyarakat semakin paham, semakin mengerti, dan semakin bisa juga membentengi diri dan bagaimana tidak terlalu mudah terpapar oleh virus ini. Kalau gitu perlu ya kerjasama antara perguruan tinggi seperti UIN Maulana Malik Ibrahim dengan tentara, dengan polisi dan yang lain-lain ya, agar semua ini dimanfaatkan, digunakan untuk memberi penjelasan kepada masyarakat, di samping juga menjaga dirinya sendiri masing-masing ya. Ya Pak. Jadi Pak Rektor, kalau dari sisi saya, dari kita sebagai TNI, kita melihat kondisi ini, bencana yang luar biasa ini adalah salah satu bagaimana kita mengimplementasikan seluruh macam-macam teori itu. Mau teori ketahanan nasional, mau teori sekarang ada bahasanya pentahelix ya sekarang. Kalau misalnya pentahelix ya bagaimana seluruhnya masing-masing klaster-klaster yang dalam kehidupan ini terlibat semua, berperan sesuai dengan porsinya masing-masing menghadapi ini. Nah, kalau bicara ketahanan nasional itu tadi, bagaimana kita dalam kondisi yang tidak menentu, kalau saya bilang tidak menentu. Kenapa? Karena ini tidak ada frontnya, tidak ada batas waktunya, dan tidak jelas yang kita hadapi. Kalau bencana-bencana yang lain kan jelas, bencana gunung berapi, bencana banjir, bencana tsunami, itu jelas dia, bisa kita planning. Kalau kita istilahnya perencanaan operasi itu bisa kita planning. Contoh misalnya kalau ada gunung berapi, bagaimana kita merelokasi orang, terus kita bangun pemukiman selanjutnya di mana. Sama tsunami juga, bagaimana kita membersihkan, terus geser manusianya, bangun pemukiman baru, terus mulai lagi. Kalau ini kan tidak jelas. Kita tidak bisa memprediksi ini selesainya kapan. Ini selesainya cepat atau lambat bergantung bagaimana kita berpartisipasi atau menjalankan anjuran pemerintah ini. Makin kita sila melaksanakan bagaimana mengurangi kontak, ya mungkin makin cepat kita memutus rantai ini.
Tapi makin kita biarkan saja ya dia mungkin berkelanjutan. Nah itu yang khususnya menghadapi corona. Biasanya kalau TNI itu kan punya banyak strategi ya. Kalau mau perang ini, Ya. kalau musuh itu kuat berarti kita harus lebih kuat. Karena bapak saya juga tentara, jadi sedikit tahu lah gitu. Ya. Nah ini sulit ya menghadapi nih lawan namanya corona ini. Lawan atau sahabat ini corona? Ya, lawan lah. Atau dari tentara ada strategi tertentu yang khusus untuk menghadapi virus corona ini? Kalau saya rasa ini tadi saya bilang, sudah sampaikan Pak. Jadi kan semesta sifatnya. Semesta ya. Dan yang diuji adalah ketahanan, ini ketahanan nasional. Semuanya harus terlibat. Iya. Ya kan? Mau TNI, Polri, mau akademisi, mau pengusaha, Iya. mau pemerintah, Iya. mau pemuka agama, Iya. semuanya harus terlibat terhadap ini. Ya. Tidak hanya itu, mengedukasi masyarakat juga ya, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengeliminir bagaimana virus ini menyebar. Ya, gitu, demikian. Tepuk tangan untuk Pak Komandan. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggil Pak Wakil Kapolres ya. Anak tanya Malang. Pak, ini polisi ini semakin sibuk ya sekarang ya dengan corona ini. Bisa dikatakan sibuk. Ya. Bisa Pak, tapi memang sudah kewajiban kami Pak. Beliau ini semalaman suntuk belum tidur sampai sekarang. Ya. Mudah-mudahan tidak diincar oleh corona ya. Pasti sehat ya. Alhamdulillah masih ada. Ya, mohon maaf, ini UIN mengganggu Pak Waka ini. Pak, apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk tanggap terhadap COVID-19 ini? Secara khusus misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN dan seluruh narasumber yang berbahagia. Apa yang disampaikan oleh beliau Komandan Kodim Ya. selaras dengan apa yang sedang kita lakukan bersama. Ya. Jadi saya sampaikan ini kita lakukan bersama, Prof. Ya. Karena seperti Prof tadi sampaikan, kita punya kewajiban. Ya. Itulah kewajiban kita. Ya. Yang tentunya kita adalah sebagai aparat negara, Ya. tentunya akan melaksanakan apa yang telah dihimbaukan oleh pemerintah, Ya. khususnya untuk penanganan COVID-19 ini. Untuk Polri sendiri, kita sudah melakukan operasi, namanya Operasi Amanusa 2. Ya. Dan seperti disampaikan oleh Komandan Kodim, karena musuh kita itu tidak kelihatan dan jangka waktu tidak tertentu, jadi operasi ini pun fleksibel dan ini sudah perpanjangan. Operasi Amanah Nusa 2 yang khusus intinya adalah membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dalam perpanjangan operasi itu pasti ada evaluasinya. Ya. Dan di tiap evaluasi itu pasti ada serangkaian kegiatan yang harus kita lakukan untuk membantu penanganan COVID-19 dalam eskalasi, apakah ini ditingkatkan ataukah ini diturunkan. Jadi kita berharap dengan saling terkoordinirnya dan sinergitas baik itu TNI, Polri, masyarakat, baik itu kalangan akademisi ataupun tokoh masyarakat, kiai ataupun pengusaha, semuanya permasalahannya akan segera teratasi. Dan mungkin bisa secepatnya seperti di Wuhan yang sekarang sudah dibuka lockdownnya dan perekonomian dapat berjalan kembali. Karena musuh kita ini seperti disampaikan oleh beliau Pak Dandim itu tidak kelihatan, Prof. Jadi kalau musuh kelihatan enak kita. Sulit ya jadinya ya. Iya. Ini jadi tidak kasat senjata mata, yang Prof. dibawa oleh Pak tentara sama Pak polisi nggak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai, Prof. Dipakai, ya. Jadi senjatanya kalau saya lihat ini cuma 3, Prof. Ya, apa itu? Jujur, disiplin, dan amanah. Jujur, disiplin, dan amanah. Ya. Jujur. Bagaimana implementasinya itu? Kalau jujur ini berlaku untuk setiap masyarakat
baik itu yang sudah terkena ataupun yang tidak. Dia mau, istilahnya mau sadar kalau dia sudah merasa ataupun udah PDP ataupun ODP, dia sudah tahu saya ini jujur ODP PDP, ya harusnya melakukan apa yang disyaratkan sebagai PDP ataupun ODP. Dan sekarang kan ada yang sudah tidak bergejala, itu pun juga kita harus berani. Ada rapid test, ya nggak usah takut, udah ikut aja gitu aja. Kita jujur itu, ya disiplin. Disiplin itu maksudnya disiplin. Kalau anjuran himbauan Korea stay at home gitu kan, stay at home, cuci tangan, pakai masker, social distancing, physical distancing, ayo patuhi itu. Kecuali polisi ya, kalau di rumah terus siapa yang jaga ya? Kami juga dalam pelaksanaan tugas selalu physical distancing. Gitu ya. Jadi kalau kita melaksanakan rapat ataupun pelaksanaan tugas, tetap physical distancing dan mengacu aturan dari pemerintah, pakai masker dan cuci tangan. Itu berlaku pada siapapun semua, ya? Bro. Semua. Kalau dengan istri gimana? Tetap sebelum masuk rumah saya harus cuci tangan, sepatu harus dilepas. Barangkali pakai jarak itu enggak? Itu kalau harus mandi dulu semua, Bro. Jadi sebelum masuk rumah, seperti yang kita himbaukan kepada masyarakat, kita disiplin. Kita menyampaikan kepada masyarakat, ya kita harus melaksanakan. Belum masuk rumah, sepatu kita bersihkan, cuci, baju kita ke belakang ganti baju dulu, baju dimasukin cucian, cuci, kita mandi dulu, baru bisa berkumpul dengan keluarga, Bro. Itu protap-protap yang harus kita laksanakan. Harus dilakukan ya. Yang terus amanah, kalau bagi saya amanah itu ya seperti kami, ya sudah, jangan dengan COVID kita menjadikan alasan untuk tidak melaksanakan tugas. Jadi apalagi dengan COVID ini mungkin beban tugas kami bertambah dengan harus selalu, ya masih masyarakat masih ada yang belum merasa sadar. Karena banyak sekali dilema, Prof. Kalau di masyarakat itu kadang kalau kita temui, saya ada yang sampai mengatakan begini, kalau yang dagang kaki lima itu ataupun pekerja-pekerja yang mohon maaf yang ekonomi mikro, saya takut Pak sama corona. Tapi saya lebih takut lagi kalau anak istri saya nggak makan. Masya Allah. Nah, itu yang dilema bagi kita. Itu sekarang ya, dalam keadaan seperti dalam keadaan sekarang ini. Kalau misalnya Pak Waka nanti diberlakukan PSBB ya, saya selalu keliru ini. Apa itu PSBB itu? PSBB itu adalah, kalau harfiah katanya adalah pembatasan sosial berskala besar. Atau tidak ada belajarnya itu ya? Itu PSBB, Pak. Itu pelajaran di SD waktu kita. Jadi kalau misalnya itu diberlakukan itu, gimana masyarakat ini? Pemberlakuan PSBB itu tentunya sudah ada aturannya, Pak. Dan harus dipikir masa-masa pemenuhan syarat-syarat terlalu berlaku PSBB harus terpenuhi dulu. Jadi pemerintah pun tidak akan serta-merta dari setiap pemerintah daerah ataupun provinsi yang mengajukan PSBB. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak akan serta-merta. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang paling utama adalah tingkat penyebaran COVID. Gitu. Kalau tingkat penyebaran COVID-nya tetap tinggi. Nah, itu kemungkinan besar akan dipenuhi. Tentunya akan didukung dengan suplai logistik, terus jaminan kehidupan untuk masyarakatnya, dan bagaimana itu harus sudah bisa dijawab oleh pemerintah daerah tersebut sebelum mengajukan PSBB. Jadi kalau kita, mohon maaf, kita nggak usah latah dulu bicara PSBB, karena terus terang kita berharap Malang jangan sampai jangan sampai PSBB tapi sudah mereda sendiri. Amin. Insya Allah. Jadi ya saya mohon maaf kalau kita mau bicara PSBB, kita harus Profesor Nyun Sewu, Prof. Harusnya ada yang diundang sebagai gugus tugasnya COVID, harus ada. Pemkotnya harus ada cara ngomong. Dia harus ngomong detail data. Berarti besok kita undang ya. Dia harus bicara data, karena sampai sekarang kan kita masyarakat juga tidak tahu. Sekarang dikatakan Malang hanya 8. Sampai sekarang 8.
apakah itu drug number atau tidak kita juga nggak tahu, Prof. Karena kita sekarang kan tidak tahu. Seperti kemarin 2 hari yang lalu Provinsi Jatim tiba-tiba dalam 1 hari naik 25 kasus, dan itu tidak terkurangi dari ODP maupun PDP. Itu yang jadi pertanyaan. Harusnya kalau naik 85 ODP-nya berkurang dong, gitu kan? PDP-nya apakah berkurang naik ke ODP atau tidak atau sembuh? Itu tidak. Ternyata ada sebaran luar, gitu kan? Nah, ini berarti kan ada yang dark number yang ditutup-tutupi. Makanya saya katakan harus ada jujur, gitu. Ada kejujuran. Nah, terus yang terakhir kita nih fenomena juga sampai sekarang ini penolakan pemakaman. Nah, itu kita himbau kepada masyarakat. Ya, Masya Allah kan, hati nurani kita jangan sampai tertutup dengan hanya karena COVID-19. Sampai ditolak dan sebagainya. Ini rupanya Pak Waka ini selain polisi juga kiai ya, punya hati nurani yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakat. Ya, gimana? Karena ya mohon maaf kalau kita sampaikan secara medis sudah disampaikan berulang-ulang bahwa virus itu akan hidup pada jasad, ada istilahnya ada perantaranya, Bro. Dan jenazah yang sudah meninggal itu pun sudah diperlakukan secara medis dan bahkan tidak boleh disemayamkan lebih dari 4 jam. Itu sudah ada aturannya dan itu sudah dijamin oleh tim medis bahwa itu tidak akan menular. Jadi harus hati-hati, tetapi tidak boleh takut yang keterlaluan gitu ya. Apalagi sampai menistakan jenazah gitu ya, sampai ditolak dan sebagainya. Itu kita kalau kita membaca kan hanya dengan COVID sudah hilang hati nurani kita. Jadi mungkin jenazahnya nggak apa-apa, nggak protes ya. Tetapi keluarganya. Jadi kalau kami itu jangan. Kalau jenazahnya protes, wah takut semua gitu. Makanya kami juga akan melakukan tindakan tegas seperti itu, dan sudah kita lakukan seperti di Semarang dan di Banyumas. Jadi provokatornya kita amankan, kita istilahnya kita tindak lanjuti. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Waka. Terima kasih. Ibu, ini seorang pengusaha muda, kan masih muda ya, belum 70 tahun ya. Insya Allah. Di bidang apa Ibu? Saya kuliner, Pak. Kuliner? Ya. Kok ada apa coklat-coklatnya? Iya. Itu coklat apa itu? Jadi produk saya itu minuman coklat, Pak. Ya. Saya dengar coklat itu sudah tersebar kemana-mana, kayak corona gitu katanya. Alhamdulillah Pak, udah 360 cabang se-Indonesia. Tadi dikatakan oleh Pak Komandan, oleh Pak Waka, ya, dari COVID-19 ini banyak orang yang kemudian statusnya itu tidak bisa makan. Iya Pak. Nah, dari pengusaha ada nggak usaha-usaha untuk apa Pak Kiai namanya? Sedekah apa sodako? Wayang kabul bala, wayang kabul ya, katanya muncul para dermawan dari para pengusaha membantu, saling membantu. Ada nggak keinginan dari Ibu seperti itu? Iya. Kalau itu bukan lagi keinginan ya Pak, tapi sudah dilakukan ya? Insya Allah. Jadi saat awal pertama Malang itu sudah terindikasi COVID, ada yang positif, kita langsung beraksi. Jadi kita menciptakan produk baru Pak, yang hari ini saya juga bawa sih Pak sebenarnya. Oh iya, mau ada nggak contohnya ya? Nah, coba ini. Jadi ini suami ya? Iya. Oh ya. Tepuk tangan untuk Bunda ini ya. Apa itu? Coba dijelaskan. Ini jamu Pak, jamu temulawak Pak. Iya. Mungkin bisa di. Ya. Ini jamu yang pertama bebas corona. Ya. Dan bebas bayar juga. Ya. Iya. Apa namanya ini? Jadi ini namanya si kurmin Pak, bisa dicoba Pak. Oh iya. Bisa nyoba?
Monggo. Iya, ini sisa cuma 3. boleh. Wah, ini Pak Kiai yang ngambil ini. Ini empon-empon, Prof. Oh, Iya, empon. Oke. Jadi karena tadi saya tidak mengerti berapa jumlah pesertanya ya Pak ya. Jadi Iya. mungkin nanti saya kirim ulang. Wah. Jadi, iya. Ini termasuk korban COVID-19. Oh iya. Jadi semua Pak. Jadi baik yang sehat maupun yang terjangkit, Iya, ya kita iya. ini terdampak kan Pak. Jadi kita Masya harus Allah, luar biasa. menambah daya tahan tubuh. Salah satunya kan nambah kandungan kurkuma dalam tubuh kita. Nah, Iya, iya. saat pertama kali COVID ini kayak dicanangkan bahwa ini udah Iya. masuk Indonesia. Saya langsung cari tahu apa ya yang bisa kita lakukan gitu Iya, untuk menanggapi ini gitu. Iya. Karena Iya. Iya, jadi aturan minumnya tinggal langsung diminum aja Pak. Iya, jadi kalau saya biasanya sehari konsumsi 1 botol Pak. Gitu ya. Jadi saya pikir apa sih yang bisa kita lakukan, karena yang Kalau pertama itu ibu ya, kalau bapak berapa botol? sama aja Pak. Oh, sama. Ya. Kalau 2 boleh tapi jangan banyak-banyak Pak, nanti gitu. mendem. Mendem temulawak. Iya. Iya, jadi awal saya lakukan, saya mikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi menangani ini. Iya. Lalu kita mulai cari tahu penanganan apa yang tepat gitu kan. Salah satunya nambah imunitas tubuh, dan ada Ya. informasi yang menyatakan bahwa kandungan kurkuma itu sangat baik. Nah, kebetulan saya dulu waktu kecil nenek saya itu jualan jamu Pak di pasar. Jadi Ya. saya tahu prosesnya, dan memang ya keluarga saya sehat-sehat ya Pak, karena memang konsumsi jamu terus gitu. Iya. Jadi iya. Sebetulnya ini secara tradisional sudah ada ya dulu ya. Betul, tradisional sudah ada, cuman tidak terbudayakan sekarang, dilupakan. Nah, akhirnya pada saat masuk Malang, kita bagikan 3.000 botol gratis Pak ke tenaga Masya Allah. medis. Tepuk tangan ini untuk Bu Marta ya. Bu Ya, Marta. Iya. ke tenaga medis, ke teman-teman yang masih harus berjuang, Ya, dan ya. yang terutama sih, yang paling utama kita berlakukan setiap hari tim kita harus konsumsi gitu. Jadi yang pertama kita amanin tim kita dulu untuk menjaga daya tahan tubuhnya, Ya, baru ya. kita keluar gitu. Dan Ya. insya Allah sampai hari ini selang-seling Pak. Jadi kita bukan cuma punya produk ini, kita punya jus jambu merah yang Ya, katanya jus ya. jambu merah itu kan sumber vitamin C tertinggi ya Pak ya. Nah, itu kita produksi juga, dan itu kita insya Allah rutin sebarkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Luar itu, Pak. biasa. Ini sedekah dari Bu Marta ya untuk masyarakat. Kemudian membuat apa namanya nih? Ini namanya sikurmin Pak. Sikurmin ya. Apa kok milih nama Sikurmin ini? Jadi ini tuh sebenarnya karena by accident ya Pak, karena kan COVID itu datangnya tiba-tiba. Terus alah tiba obatnya itu kurkumin toh gitu. Jadi alah si kurmin gitu. Oh, luar biasa ini ya. Jadi Ibu, ini kan dimaknai sebagai sodako, sedekah. Betul. Nanti mungkin Pak Kiai yang menjelaskan sodako itu apa gitu ya. Oke. Selain apa yang dilakukan oleh Ibu ini, ada apa lagi yang dilakukan? Ya, ini lalu kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghimbau ya Pak, ngasih edukasi kepada masyarakat, Iya, kepada tim, dan kita support beberapa kebutuhan pokok. Iya, Dan iya. yang hari-hari ini sedang kita lakukan adalah kita support UKM Pak, terutama pedagang kaki lima. Yang benar kata Pak Waka tadi, Ya. curahan hati mereka adalah ya saya juga takut mati karena corona, tapi saya lebih takut mati karena kelaparan gitu. Nah, di sini kan kita ya kalau dibilang dari masyarakat mikro sampai yang makro semuanya terdampak Pak ya. Ya, ya. Cuman kan hari ini kita sudah tidak lagi boleh atau dapat saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah kita saling merangkul, kita Saling saling mendukung ya. ya, mensupport. Jadi benar-benar siapa yang bisa menolong ya itulah yang menolong, siapa yang butuh ditolong ya jangan takut, jangan malu untuk ditolong Ya, gitu. betul. Katanya Pak Waka jujur tadi ya. Betul. Nah, jadi itu kita lakukan ya setiap hari. Kita ada agenda untuk keliling, minimal kita beli dagangannya Pak, sambil kita bikin konten video juga, mungkin sama seperti yang dilakukan UIN. Ya. Cuman di sini kita konsepnya adalah mempromosikan lapak mereka, karena secara pedagang kaki lima ini mereka tidak dapat daftar
cara jalur online Pak, kayak misalkan GoFood, GrabFood itu mereka nggak bisa daftar karena kan alamatnya tidak tetap ya Pak ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita membuatkan konten kepada masyarakat, kita ngasih tahu masyarakat bahwa boleh di rumah aja, tapi kalau misalkan ada kesempatan kalian keluar, mampirlah sebentar untuk sekedar beli 1-2 bungkus lah untuk membantu teman-teman kita yang UKM untuk bertahan. Oh gitu. ya, tapi saya ke Pak Waka dulu sebentar ya. Pak Waka, ini waktu jualan itu kan terbatas ya, ada jamnya ya. Siap. Gimana itu? Sebenarnya yang membatasi kan kita hanya melaksanakan himbauan pemerintah dan untuk khusus Kota Malang ini ada perwali Pak. Ya, jadi perwali kota sudah ditetapkan untuk pelaku usaha yang istilahnya pelaku usaha yang berizin ya Pak. Itu jam 20 harus sudah tutup. Jam 8 malam ya? Jam 8 malam harus sudah tutup. Untuk jadi tidak untuk membatasi ruang gerak masyarakat supaya untuk membatasi pembatasan physical distancing maupun social distancing. Jadi bisa diimbau kepada masyarakat juga kalau mau beli sesegera mungkin jangan lewat jam 8 malam gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa membantu UKM tadi ya. Nah, kalau siang atau pagi ada pembatasan juga. Kalau siang pagi silahkan, tidak ada pembatasan. Hanya mungkin untuk perwali ini hanya pukul 20.00. Warkop juga dibatasi ya? Semuanya Prof. Jadi saya kira mohon maaf masyarakat ini harus dipatuhi dari warkop atau UKM yang menjajakan jualannya itu maksimal jam 8 malam. Ya, gimana? Ya, bisa diantar ya. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk melindungi masyarakat juga itu, bukan dalam rangka membatasi dan kemudian menyengsarakan gitu. Terima kasih Pak Waka. Saya sedikit saja. Monggo. Ini supaya tidak ada kekeliruan di masyarakat. Di sini tujuan kita adalah untuk physical distancing tadi Prof. Bukan tujuan untuk mematikan usaha dan bagaimana. Juga kita sampaikan kita juga tidak buta tuli Prof. Tidak tutup mata bagaimana kalau usaha mikro disampaikan oleh Mbaknya tadi. Kalau yang usaha mikro seperti kaki lima, jualan mie ayam dan sebagainya, kita selalu tekankan ke mereka, tolong sampaikan ke pembeli, tidak kamu pulang jam 23. Jadi dari TNI maupun Polri kalau kita bersama-sama turun di lapangan tuh menyampaikannya, tolong beri tulisan lebih baik takeaway bawa pulang. Terus kalau ada yang ngantri jaga jarak. Dan penjualnya tolong pakai masker, maksud pembelinya itu. Jadi tidak serta-merta kita mematikan usaha mikro yang harus seperti yang jualan bakso kaki lima terus coba pulang enggak, karena mereka makan untuk hari itu ya untuk hari itu Prof. Jadi jangan sampai kita mematikan juga usaha mereka yang kalangan mikro. Kalaupun dilarang dengan bahasa yang halus ya. Jadi dengan wangsul sampai ke jam 8. Tapi kalau yang mikro kita yang pedagang kaki lima kita sampaikan yang silahkan, tapi tolong sampaikan ke pembeli lebih baik takeaway. Luar biasa Pak TNI dan Pak Polri, sangat punya bahasa yang sangat humanis ya. Terima kasih Pak TNI dan Pak Polri. Ini saya lanjutkan ke pengusaha juga ini. Ya, Bapak pengusaha di bidang apa? Jual nasi Pak. Oh, jual nasi. Mepet Pak. Oh, jual nasi. Tapi bukan nasi yang di jalan-jalan ya? Enggak Pak. Di luar jalan berarti ya? Atau di atas jalan? Kebetulan saya jual nasi, nggak punya warung Pak. Oh, Bawa ke sana-sana gitu. apa namanya itu? Duta Pak. Duta. Iya. Duta catering ya? Betul Pak. Catering itu di Terno gitu ya? Iya. Sampai sekarang masih operasi? Vakum Pak. Oh, vakum. Terdampak juga? Total. Tapi kan modalnya sudah banyak. Ya alhamdulillah. Biasanya pengusaha itu otaknya itu selalu berputar. Ya, mungkin punya usaha lain. Oke, jadi ada sampingan-sampingan yang catering ini yang utama. Ya. Vakum. Ya. Yang sampingan-sampingan ini jalan. Saya dengar dari Pak Komandan tadi sampingannya lebih banyak ketimbang yang aslinya. Pak, sebagai pengusaha apa yang sudah dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini? Ya, jadi
awal-awal itu kebetulan ada beberapa yang kami urus Pak. Ya, ya. Jadi di pondok kami sekitar 350 santri, termasuk apa mahasiswa. Ini pengusaha, jadi juga kiai. Bukan Pak. Jadi Itu bukan termasuk pesantren, bukan termasuk usaha ya, bukan. Usaha juga. Oh, usaha. Kalau catering ini usaha untuk dunia, itu usaha untuk akhirat. Oh, luar biasa itu. Dua-duanya usaha. Ya, ya. Jadi awal santri termasuk mahasiswa Bapak ya. Oh, sana iya. kan kebetulan dekat. Ya, ya. Itu sekitar Yang dekat Pasca, kampus 2 ya. Iya. Ya. Kira-kira 100 orang itu yang pulang 80. Sedangkan yang 20 kok nggak pulang, nggak ada tiket Pak. Akhirnya kalau seperti apa yang diutarakan Pak Waka tadi, Ya, ya. kita bagaimana bijak Ya, pada ya. hal-hal yang seperti ini ya sudah. Antum boleh tinggal, Ya. tapi boleh metu. Oh, Ya. gitu. Oke, oke. Jadi ya, yang nggak punya tiket tetap tinggal Pak. Sekarang Tinggal di pesantren ya. di pesantren. Oh, yang pesantren yang kedua, ya dulu saya kan ngerintis sama teman-teman sekolah Pak. Dulu Ya, ya. MTS itu pertama di buritan rumah, Ya, pinjamkan kursi kematian. Ya. Alhamdulillah sekarang muridnya hampir 1000, sudah dinegerikan. Oh, iya, iya. Tapi itu juga dipulangkan semua, Ya, ya. termasuk lanjut aliyah juga sekarang 400-an Ya, murid, ya, ya. itu juga dipulangkan. Ya. Sekarang karyawan yang utama juga off, yang sampingan tetap kerja karena sampingan ini kerjanya di luar Pak. Jadi insya Allah corona nggak berani karena panas Pak. Iya, 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 iya. Itu, terus pertanyaan gimana yang dirumahkan? Ya, saya sama istri ya didelok arek itu lek wis kalau sing bidang biar kesini. Ya, ya. Itu salah satu upaya kita. Ya, Terus apa termasuk rutin kaum duafa. ya, ya. Nah, ini yang terakhir itu saya karena saya beli motor musik itu sudah berasa. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi jual motor untuk beli beras diberikan kepada masyarakat ya. Nanti siapa penyalur, kami ada keluarga, ada karyawan, ada duafa sekitar desa. Kalau tadi undangannya kok ada itu, kalau itu laku bolehlah ikut menyalurkan. Wah, luar biasa. Oke. Kita juga menyalurkan selama ini UIN Maulana Wali Ibrahim urunan Pak dosen dan karyawan kemarin itu 1000 kilogram beras dan 67 juta kalau nggak salah. Sebagian sudah disalurkan ke Kota Malang. Saya sendiri yang menyalurkan ke tukang beca, ke supir angkot dan sebagainya. Ada yang ke Batu dan lain-lain ini. Nah, ini apa ya? Sedikit saja kita lakukan untuk apa? Simbol empati terhadap masyarakat ini. Kalau didukung oleh para pengusaha luar biasa ya Pak Komandan ya. 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 Gimana Pak? Ya. Jadi ya kebetulan ini sudah saya tawarkan seminggu belum laku. Saya tadi ini ya Ustadz ini yang mahasiswa pendidikan S3. Ya, ya. Ustadz gawon yang gua ono sing tuku langsung digawa beras saya. Itu berapa motor Pak yang dijual itu? Satu dulu. Oh, satu dulu ya. Jadi kalau mudah-mudahan apa musibah ini segera, jadi nggak total motor lagi. Boleh saya izin Ustadz bawa ke sini mungkin Pak dosen, Pak rektor atau dari yang lain peminat. Udah kita nggak butuh duit lah. Iya. Ijolono beras aja. Oh, jadi beras. Luar biasa ya. Tadi sudah membagi beras ke masyarakat ya. Ada nggak membantu apa ya? Ada bakul-bakul kecil yang sekarang ini tidak bisa jual lagi karena memang apa ya? Pembelinya juga nggak ada dan sebagainya. Itu bisa dibantu oleh pengusaha yang kelas menengah ke atas enggak? Ya, jadi apa nanti kami kan dulu desa baru jadi kelurahan. Iya, iya. Desa apa Pak namanya? Dada Berjo Pak. Oh, kalau Ibu tadi mana? Dari mana, Bu Marta? Saya aslinya. Ya. Saya Pak.
Oh, Parit. Enggak di sini domisili di mana? Oh, villa ya. Villa berarti bahasa Arab ya, villa tidak ya. Ya. Ya kebetulan ini barangnya yang berminat monggo. Oh ini ya, Masya Allah, luar biasa. Ini dulu Pak belinya 400, ya sekarang 220. Kalau berasnya harga 10.000, wis didoli 20. Siapa yang mau beli mobil ini dengan harga 250 juta? 220 saja. Oh, mundur lagi ya? Iya. Siapa yang mau beli lebih dari itu silakan, dan semuanya nanti akan dibelikan beras dibagikan pada masyarakat. Iya. Ngapunten Pak Yai, bukan Pak Ria. Ya. Tapi ini sudah rencana sudah seminggu yang lalu saya tawarkan kok. Ini Pak Haji Sulaiman Suharjito, seorang pengusaha catering, punya mobil. Ini mau, Duta Catering ini menjual mobilnya harga 220 ya. Lebih boleh ya? Boleh Pak. Nggak dilarang ya? Enggak Pak. Semua akan dibelikan beras untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Kiai, ini Pak Komandan, Pak Waka, Polresta, para pengusaha ini sudah bertekad bulat untuk membantu masyarakat ini. Kalau dari perspektif agama gimana ini? Ini semuanya sedekah kan ya? Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, dengan kreativitasnya dan sebagainya. Itu dalam perspektif agama gimana? Ini mungkin bahasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa yang mungkin tepat begitu, musibah manusia dan kemanusiaan. Iya, iya. Artinya sasaran dari COVID-19 ini kok manusia saja. Nggak ada pohon yang kena, nggak ada hewan yang kena. Kenapa Allah memilih hanya manusia saja? Ini supaya ada satu kebangkitan sisi-sisi kemanusiaannya lah. Sudah harus hilang sekat-sekat agama, sekat-sekat apapun lah. Ini betul-betul mungkin bahasa Qur'annya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Setelah adanya penderitaan COVID-19 ada pendekatan dohiriyah, ada pendekatan batiniah supaya umat dan masyarakat gak kena kan. Dari dunia medis, pihak-pihak medis yang sudah menjadi kebijakan pemerintah yang tadi sudah dijabarkan luas oleh TNI dan Polri-nya, bagaimana harus membatasi jarak, bagaimana harus lockdown, bagaimana harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, menjaga kesehatan lahir batin, jiwa raga. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak pengusaha ini, bagaimana umat manusia khususnya di Indonesia itu keluar sisi-sisi kemanusiaannya. Apalagi umat Islam yang mayoritas itu betul-betul harus al-mu'minu man amanahun nas, bukan al-mu'minu man amanahul mu'min. Apa itu artinya, Kiai? Orang mukmin sejati itu orang yang menjamin rasa aman terhadap semua manusia. Tidak hanya aspek mukmin, sesama mukmin, muslim sama muslim, tidak. Jadi muslim atau mukmin itu harus menjamin man amanahun nas, seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Man amanahun nas. Saja, karena memang muslim dan mukmin punya Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin. Tidak hanya rahmatan lil mukminin. Ini pendidikan daripada COVID-19 membuka cakrawala manusia bahwa perlu berjuang dengan sisi-sisi kemanusiaan. Jadi mungkin saya tegaskan lagi, muslim, mukmin sekarang waktunya harus membantu siapa saja. Tidak ada batas perbedaan agama, perbedaan suku, bangsa dan sebagainya. Harus diimplementasikan dalam kehidupan gitu ya. Karena COVID-19 tidak memilih muslim atau kafir atau yang lain lah. Semua bisa kena sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Termasuk tentara dan polisi ya. Sama. Sama. Enggak pandang itu semua. Pokoknya ini musibah manusia dan kemanusiaan. Karena itu mungkin ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam, misalnya bahasanya Habib Umar Al-Hafidh dari Tarim Hadramaut Yaman,
solusi yang ditawarkan wayang kaful bala bis sedekah, wayang kaful bala bidu'a, wayang kaful bala bidzikri, wayang kaful bala bi kasratil istighfar. Memperbanyak untuk menekan derita musibah, derita bala ini perlu doa. Makanya akhir-akhir ini muncul dongo-dongo sing biasa gak muncul jadi muncul. Tapi mestinya doa sebagai tolak bala itu gak mung pas bala muncul, kaset namanya. Mestinya belum muncul sudah dibentengi. Sehingga doa usilahul mukmin itu ya dibaca dalam situasi apapun, ada bala tidak ada bala, wong doa itu ibadah. Kalau doa itu bukan hanya kiai ya? Bukan, ya? Bukan. Karena tentara, polisi juga harus doa ya? Doa itu kan unjuk rasanya seorang hamba kepada Al-Maula, kepada Allah. Unjuk rasa apa demonstrasi itu? Ya. Apa ya, permohonan makhluk yang sangat lemah seperti kita ini kepada Sang Penciptanya. Karena ini semua keyakinan orang yang beriman sudah diatur oleh Allah. Siapa yang akan kena pun juga sudah dicatat oleh Allah. Tapi kita tidak boleh hanya bertawakal dalam arti begitu saja tanpa ikhtiar. Ikhtiar kita yang paling strategis yang tadi digambarkan oleh Bapak TNI Polri yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu. Sehingga jangan sampai rumus ulama benturan dengan umaro. Tidak boleh konfrontatif antara idenya ulama dengan idenya umaro. Dua hal ini punya tanggung jawab bersama untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tepuk tangan ini Pak Kiai ini. Pak Kiai tadi disebut ada sedekah itu ya, salah satu di antara mencari solusi agar kita terhindar dari bala itu dengan sedekah. Itu apa maknanya Kiai? Ya karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda as-sedekah li daf'il bala. Sedekah itu bisa untuk nolak bala. Tapi ya begitu, mestinya sebelum Covid meluas kita sudah harus mengeluarkan sebagian rezeki titipan Allah itu untuk kepentingan orang lain. Artinya kapan saja kita harus sedekah gitu kapan saja, karena kalau kita ingin mencari pertolongan Allah, diselamatkan oleh Allah, ya harus suka nolong orang lain. Jangan hanya jadi orang ingin terhormat tapi nggak mau menghormati orang lain. Jangan ingin kita ditolong Allah tapi cuek dengan siapapun. Carilah pertolongan Allah dengan nolong orang lain. Carilah kehidupan yang terhormat dengan menghormati orang lain. Carilah kehidupan yang mulia dengan memuliakan orang lain. Kan saling bahasanya. Dan sekarang ini waktunya ya. Waktunya tawasobil sobri wa tawasobil marhamah. Saling menasihati sabar. Karena katanya siapa namanya Bapak Dokter Dunia itu, Ibnu Sina ya, wasobru syifa nabita yaitu syifa. Sabar untuk tetap menjalankan aturan yang diinginkan pemerintah untuk keselamatan, sabar untuk menghadapi nggak enaknya musibah ini tetap harus. Hanya persoalannya kan begini Pak Rektor. Kalau di UIN ini ada fakultas psikologi, tapi kan nggak buka jurusan kesabaran. Apa perlu dibuka? Sehingga sabar itu bukan urusan gedung-gedung, tapi as-sabru itu betul-betul aspek maunah. Wa ma sabruka illa billah. Allah memberikan sinyalnya begitu. Kalian tidak mungkin bisa punya daya tahan baik secara fisik maupun psikis kalau kalian tidak mendapatkan pertolongan Allah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Kiai. Ini saya kembalikan ke Pak Tentara dulu ya. Pak Komandan, masih kuat dengan panasnya ini? Ya. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin ada nyanyi dulu, silakan ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyimak betul dari perjalanan dialog pada pagi hari ini, mulai dari Bapak TNI, Polri, Bapak Kiai, para pengusaha. Semoga kita semua dari dialog tadi itu senantiasa rahmat Allah ada pada diri kita juga, keluarga. Amin. Sambil sejenak kita bernyanyi kira-kira 3 sampai 2 menit. Langsung mulai. Yuk kita bersama-sama. Lagunya Opik gitu ya.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersujud taat pada Allah sepanjang hari, semoga nafasmu, seluruh hidupmu, semoga disertai Allah. Semoga langkahmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersama-sama. Wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kami saudara ya Allah. Tak ada salah. Bapak Ibu, ini adalah lagu dari Opik, saya juga tidak begitu hafal. Mungkin Bu WR hafal ini ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Yuk. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Thank you very much. Terima kasih. Ini Dekan Fakultas Ekonomi, ya, juga Kiai, MC, penyanyi, dari Kiai juga biduan. Pak Komandan, ini Pak Komandan ini barusan aja menunaikan umroh. Rupanya beliau tahu segera ada corona, jadi umroh dulu, corona baru datang. Andai sekarang nggak bisa ya. Sebelum saya minta komentar, saya mohon Pak Komandan berdoa dulu karena masih mandi ya, barusan dari ya, dengan terserah bahasa Inggris, Perancis atau bahasa Jawa juga boleh. Silakan berdoa untuk kita semua. Silakan Pak Komandan. Pak Kiai di sini.
Monggo. Baik, kita berdoa yang mungkin ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Amin. Pada pagi ini kami berkumpul di tempat ini. Amin. Bersama-sama dengan niatan yang tulus ikhlas menyampaikan atau membicarakan kondisi bangsa kami yang saat ini mengalami musibah. Jadikanlah musibah ini menjadi sarana untuk meningkatkan lagi kepedulian sosial di bangsa Indonesia ini. Amin. Jadikanlah musibah ini menjadikan bangsa kami bangsa yang semakin kuat, bangsa yang semakin solid, bangsa yang kembali kepada jati diri sebagai bangsa yang bergotong royong. Amin. Amin. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah Indonesia dari musibah ini, cepatkanlah dia berakhir, jadikanlah kami setelah ini manusia, bangsa dan negara yang jauh lebih baik daripada musibah ini dimulai. Amin. Amin. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta perlindungan dan pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Rupanya selain komandan juga kiai juga ya. Pak Komandan, setelah dari umroh kemarin kan tentu ada peningkatan spiritualitas ya. Nah, ada nggak relasi antara spiritualitas dengan empati ya, rasa kepedulian terhadap sesama manusia itu? Baik Pak Rektor, saya rasa itu tentu saja sangat relevan sekali bahwa kalau kita secara kerohanian sudah mengalami peningkatan, lalu kan hidup di dunia ini kita tidak hanya melihat dari segi materialnya saja. Jadi saya sampaikan, musibah ini, kondisi saat ini justru merupakan ladang amal kalau saya bilang. Kesempatan bagi yang ingin bersedekah, yang ingin membantu kepada sesama untuk lalu berbuat. Kenapa? Karena bukan hanya musibah ini saja masalahnya, dampaknya sangat luar biasa. Secara sosial, secara ekonomi. Yang pasti kita harus lebih peduli bahwa di sekeliling kita, di kanan kiri kita banyak orang yang masih kesulitan hidup. Dan ini saya rasa merupakan momen yang tepat sekali. Dan itu juga bentuk bagaimana kita sebagai bangsa bisa bertahan. Tidak ada lagi istilahnya kita hanya mengandalkan kepada aparat pemerintah saja. Warga tuh harus sudah bisa menolong keluarganya, saudara yang di sekelilingnya. Jadi himbauan untuk seluruh masyarakat saling tolong menolong kepada keluarga, sanak famili, tetangga dan siapapun ya. Dan juga itu tadi, janganlah istilahnya kita hilang, tadi sampaikan Pak Wakapolda. Kondisi susah, kondisi musibah kok kita empatinya seperti tidak ada, kepedulian sosial tidak ada. Jangan lagi ada kejadian tenaga kesehatan yang sudah berjibaku di rumah sakit menangani korban, begitu mereka kembali malah ditolak. Masya Allah. Apalagi kalau misalnya tadi disampaikan jenazah mau dikuburkan ditolak. Masya Allah. Itu adalah suatu hal yang tidak elok. Jadi saya rasa juga ini kan momennya kita mendekatkan diri kepada ajaran agama masing-masing. Nah, esensi ajaran agama ini kan tidak hanya kesolehan secara vertikal kita kepada Tuhan, tapi aplikasinya itu kesolehan sosial, aplikasinya. Tepuk tangan ya untuk Pak Komandannya. Dari sungguhnya agama itu mengajarkan selain dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, juga harus dekat kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk ya. Siapa itu? Jadi semakin sholatnya semakin kencang, umrohnya berkali-kali, tapi sosialnya juga meningkat gitu ya. Itu bukan hanya tentara, semuanya ya. Saya rasa semua harus demikian. Kalau begitu gimana Pak Waka nih? Pak Waka, saya minta Bapak sebelum komentar berdoa dulu.
Ya, bukan menyaingi Pak Kiai, tapi ini dalam paling soro paling nggak apa-apa, bahasa apapun ya, bahasa Pati atau bahasa Malang boleh pakai sam atau mas boleh. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin. 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 Ya Allah, ya Tuhan kita alam, berilah kami kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. Amin. dan ketulusan selalu di muka bumi ini. Amin. Amin. Hilangkanlah segala cobaan yang Kau berikan dan Amin. cobaan itu menguatkan kami. Amin. Dan kami mohon ya Allah, berikanlah bangsa ini semakin besar, Amin. semakin kuat, Amin. dan semakin toleran. Amin. Amin. Karena Amin. di saat-saat inilah bangsa kami diuji, dan Amin. kami memohon bantuan dan hidayah-Mu, karena tidak ada lagi tempat untuk memohon perlindungan selain kepadamu ya Allah. Amin. 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 Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Pak Waka. Pak Waka. Ini polisi itu kan pengaman, pengabdi masyarakat ya. Siap. Ya, itu implementasi dari pengabdian kita kepada Allah SWT ya. Betul. Jadi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat juga kepada masyarakat. Betul. Begitu ya. Siap. Gimana Pak? Seperti yang diajarkan para kiai, para kami juga Ya. selalu mengajarkan kita itu hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi kita semakin dekat pada Allah, itu akan membawa kita akan semakin dekat dengan Sesama manusia ya. Bahkan sesama makhluk ya. betul. Jadi kalau kita lihat, jangan kita sekarang kan banyak fenomena juga Bob, Iya, iya. lebih sering ke masjid ataupun ke dakwah, tapi malah sering perbuatannya malah sering bertentangan dengan ajaran yang diberikan. Seharusnya tidak seperti itu ya. Karena Ya. patokan kita, kalau saya sendiri sebagai umat muslim, Ya. Rasulullah juga aja. Ya, Rasulullah tidak pernah menyakiti sesama manusia, siapapun itu. Iya. Bahkan kita ingat pernah ada cerita pada Yahudi yang buta, Iya, iya. disuapi beliau sampai akhir hayat beliau. Bahkan Iya. Yahudi itu pun tidak mengetahui kalau yang menyuapin tiap pagi adalah beliau, Iya. dan selalu menghina beliau, tetap Masya Allah, tetap Masya Allah. disuapin oleh itu suatu gambaran bagi kita bahwa Iya. dan kita, Rasul kita tidak pernah mengajarkan menyakiti sesama manusia, Iya, bahkan iya. selalu memuliakan sesama. Iya, iya. Jadi kalau kita umatnya berlaku berkebalikan, ya kita harus bertanya apakah saya ini umatnya atau tidak. Itu. Iya, iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Waka ini. Terima kasih. Jadi sesungguhnya tesisnya adalah ketika kita dekat kepada Allah, pasti dekat kepada sesama manusia. Kalau dalam bahasa Allah apa ya? Irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama juga ya. Ini Bu ya, pengusaha. Ya, saya mohon doanya juga. Oke. Ya. Iya. Semua kebagian doa ya Pak ya. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa hamba, segala dosa-dosa teman-teman hamba, keluarga hamba, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya, amin. terima Amin. kasih atas segala rahmat dan karunia yang selama ini telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah,
sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran, kebarokahan ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berkahilah kami dengan ridho-Mu ya Allah. Berikanlah kami keamanan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan di setiap langkah kami ya Allah. Tuntunlah kami menjalankan segala sesuatu hal yang selalu baik ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat menyakiti kami atau keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Robbi, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sangat dapat berpasrah menerima segala ketentuan darimu ya Allah. Amin. Sejatinya kami semua bukanlah lebih besar darimu. Kami bukan apa-apa ya Allah. Amin. Dan saat ini Engkau telah menunjukkan kepada kami ya Allah, hanya dengan sebuah virus ya Allah, tidak ada satupun di dunia ini makhluk yang dapat melawannya jika itu atas kehendak-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah dalam segala hal, segala kondisi apapun. Kuatkanlah kami, kuatkanlah keluarga kami ya Allah. Dan jika kelak Kau meridhoi, menginginkan kami kembali kepadamu ya Allah, hamba mohon ya Allah, ambil kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa dan impian, keinginan terbaik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu, waktu doa tiap hari ada doa pernah doa enggak? Ya Allah, selain saya menjadi pengusaha sukses, jadikanlah orang-orang selain saya juga sukses, begitu enggak? Iya, selalu Pak. Oh iya. Insya Saya Allah. khawatir ada saingannya pembisnis terus. Ya Allah, saya aja yang sukses, mereka jangan. Oh enggak Pak. Oh enggak ya. Jadi mungkin ini bisa saya sharing ya Pak di kesempatan ini. Ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin beliau-beliau berusaha, terus kemudian ada kompetitor dan beliau ini merasa tersaingi gitu. Sebenarnya kalau saya sih malah seneng Pak kalau misalkan ada kompetitor. Karena apa? Kalau misalkan ada kompetitor secara bisnis, artinya pasar kita terbentuk Pak. Artinya benar-benar produk kita ini ada pasarnya, yang mana akhirnya dari pasar tersebut kemudian menginspirasi orang untuk menciptakan pasar baru. Mana Pak Dekan Fakultas Ekonomi? Tolong ini dijadikan dosen ya, dosen bisnis ya. Amin. Ternyata kalau kita punya usaha dan ada orang lain yang kemudian menyaingi, berarti sebetulnya kita ini berhasil ya. Iya Pak, jadi pasarnya itu malah terbentuk, malah bagus, dan itu adalah dasar kita kenapa kita nggak boleh berhenti untuk berupaya. Kita harus terus menggali bisnis kita gimana, ini celahnya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di Ini Pak mana. Komandan, saya belajar karena saya ini kan profesor lain ya, tidak pernah bisnis, makanya nggak punya uang. Nah, terima kasih, terus kalau nggak apa-apa ya. secara agamanya Pak, kalau misalkan kita ada kompetitor Pak, di situ saya anggap itu adalah sumber ibadah saya. Kenapa? Karena di saat kompetitor itu muncul, artinya kita menginspirasi beliau, membuka pintu rezeki beliau, dan di situ beliau menjalankan tugasnya untuk membuka lapangan pekerjaan juga Pak. Sehingga apa yang beliau kerjakan itu bermanfaat untuk banyak masyarakat. Yang mana di situ akhirnya mata-mata ibadah kita tuh terus jalan Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berusaha terus akhirnya prasangkanya ini dikendalikan oleh prasangka iri, dengki, tidak terima, itu malah salah sebenarnya. Kalau boleh begini, jadi dalam kondisi seperti ini para pengusaha juga mengedukasi sama pengusaha ya, makanya yang kecil mungkin ya di antara mereka atau banyak di antara mereka itu yang kemudian buntu. Ini tidak ada pembeli lagi, mau jual apa? Nah, ini perlu ada apa namanya? Kreativitas. Ada semacam edukasi dari para pengusaha lain ya. Justru tidak mematikan tapi justru menghidupkan. Kalau mereka hidup, kita juga hidup gitu ya. Betul. Apalagi hari-hari ini tuh zamannya adalah berkolaborasi Pak. Jadi tidak ada lagi intinya saya usaha kamu nggak boleh. Kolaborasi itu artinya bersama kita bisa. Gitu betul. Ya? Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Jadi nggak ada. Jadi intinya tuh kita harus sama rata Pak. Tidak boleh kita menguasai satu sisi aja. Sama seperti nggak cuma pengusaha antar pengusaha, tapi pengusaha dengan aparat, pengusaha dengan pemerintah itu juga harus saling berkolaborasi supaya semua bidang ini imbang Pak. Gitu. Kalau misalnya dapat untung, bagaimana memberi sedekah atau zakatnya? Gimana itu?
sesuai ajarannya ya Pak. Kalau misalkan zakat 2,5% sudah bukan milik kita ya. Jadi gitu. zakatnya itu minimal ya 2,5%. Betul. Lebih banyak lebih bagus ya. Sangat bagus Pak. Jadi minimal 2,5%. Iya. Yes, langsung ya. Iya, dan itu kan sudah ada apa ya, bagiannya sendiri ya yang ngurus gitu, dan kita biasanya sudah ada, intinya udah langganan lah, setiap bulan sudah pasti ke beliau, dan kalaupun yang nggak ke situ itu ada sendiri kan, kita punya tim CSR-nya sendiri biasanya. Oh iya iya. Gitu. Alhamdulillah di UIN Maulana Malik Ibrahim juga kita punya El Jawa ya. Iya. Itu menampung zakat, sedekah dan infak para dosen dan karyawan. Itulah yang digunakan untuk membantu masyarakat. Jadi ini kita biasakan juga. Tapi saya selalu bilang 2,5% itu minimal. Betul. Lebih banyak lebih bagus. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bu ya. Oke. Pak, sebagai pengusaha apa tadi, duta catering ya, katanya Pak Komandan, duta catering itu ya seperti yang besar, padahal sampingannya lebih besar lagi. Gimana Pak menjalankan usaha itu? Dulu gimana? Awalnya gimana? Ya, jadi dulu saya seorang karyawan. Tempat kerja saya punya acara. Ya. Anggaran konsumsi nggak cukup. Saya ketua panitia. Ya, ya, ya. Solusinya saya tawarkan pada pimpinan, Ya, ya. dimasak sendiri. Siapa yang masak? Insya Allah istri saya. Ya, ya, ya. Disitulah. Terus biasanya pengusaha itu apa ya? Pikirannya banyak gitu ya. Satu usaha sudah berdiri, masih cari usaha yang lain ya, begitu ya? Ya. Yang lain apa usaha yang lain tuh? Ya, jadi ini karena Profesor sudah memberi semangat ke saya. Ya. Saya produksi cat tembok sama cat dinding. Oh, Masya Allah. Karena saya lihat gedung-gedungnya Prof ini sudah harus dicat lagi. Amin, 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 amin ya. Itulah kecerdasan seorang pengusaha. Mata begitu lihat, oh ini peluang ini. Jadi inspirasinya Ya. kebahagiaan. Oh, ya betul betul. Kebahagiaan terima untung. Ya, 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 ya. Kebahagiaan sama-sama cari makan dengan karyawan. Kebahagiaan lain ya untuk ini itu yang insya Allah itu manfaat. Ada kebahagiaan berbagi ya, Berbagi. sesama makhluk, Betul. ya, terutama manusia ya. Iya. Pak, kita berbagi doa Pak, mohon berdoa Pak. Bukan lomba doa Pak ya. Boten. Yang doa banyak insya Allah. Amin, amin, amin. Ila hadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa minna fil jalali wa jalali ma'budul islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina min dhulumati ila nur Allahumma dimlana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Sebelum ditutup oleh Kiai dengan doa yang terakhir, saya mohon Pak Komandan untuk menghimbau masyarakat. Monggo. Baik, pada kesempatan ini kami dari Kodim 0833 tentu saja mengimbau seluruh masyarakat Kota Malang, utamanya dan Malang Raya mungkin dalam menghadapi virus ini. Yang pertama adalah kita harus tetap positif dan jangan panik.
Yang kedua, tentu saja laksanakan seluruh himbauan pemerintah. Selanjutnya, budayakan hidup sehat, cuci tangan, dan juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan tentu saja yang terakhir, kita juga membutuhkan asupan makanan yang sehat, yang bergizi dan bervitamin. Kenapa? Karena dengan kita hidup bersih, hidup sehat, kondisi badan fit, insya Allah imunitas kuat, virus tidak bisa mendekat. Dan tentu saja yang terakhir, ya kita bisa tetap menjaga kepedulian sosial. Jalan terbaik ataupun metode terbaik melawan virus ini adalah kita peduli kepada sesama. Yang lebih bantu yang kurang, yang kuat membantu yang lemah. Ada masalah, ada kondisi kesulitan di lingkungan, ditanggung bersama-sama. Dan juga tentu saja ini merupakan himbauan kami kepada seluruh tokoh masyarakat, baik formal maupun non formal, selalu berpikir dan berbuat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waka, monggo silakan menghimbau untuk masyarakat. Terima kasih, Prof. Kalau terkait COVID mungkin sudah disampaikan Pak Dandim. Saya ini pesan sponsor aja, Prof. Ya. Ini terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Saya mohon pada seluruh masyarakat Kota Malang, mungkin Malang Raya juga, terkait banyaknya berita hoax, hoax terkait kriminalitas yang ada mungkin di berita-berita WhatsApp yang sejatinya itu tidak terjadi di Kota Malang ini. Jadi saya minta benar-benar di-sharing apakah benar berita itu, dan jangan sekali-sekali menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, karena itu akan membuat warga atau meresahkan warga. Dan satu lagi mungkin terkait dengan provokasi atau aksi vandalisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu sekarang, yang mana akan menyampaikan akan ada aksi tanggal 18 dan itu sudah meresahkan sebagian masyarakat yang sering berkomunikasi dengan kami. Kami katakan bahwa kami Polri tentunya bersama TNI siap menjaga wilayah Kota Malang ini pada khususnya tetap aman, tertib, damai dan kondusif. Jadi jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang saya rasa akan memperkeruh suasana bangsa yang sedang berjuang melawan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Waka. Ini yang terakhir doa dari Pak Kiai. Ya, monggo silakan Pak Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adati kulli da'in wa dawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutilat satwar arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana wa hala baladina Indonesia ila ahsani hal wa min buldanil muslimin ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Amin. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah
fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa min adabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqshib kurubana wa aslih data bainina wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wa ahsin munqalabana wa ayyid bi ruhi minka wa wafiqna lima tuhibbu wa tardah wa sabbitna bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah amin wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim mengucapkan terima kasih pada Pak Komandan, Kodim, Pak Kawaka Polresta Malang, para pengusaha, Pak Kiai atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.